Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa menghatamkan Al-Qur'an. Malam ini kita akhiri dengan membaca surat mulai dari surat Asy-Syams sampai akhir. Alhamdulillah di bulan ini kita alhamdulillah bisa menghatamkan satu, walaupun di Ramadan sebetulnya kita beberapa kali sudah menghatamkan. Kalau tahun bulan-bulan sebelumnya minimal kita 3 kali kalau nggak salah. Mudah-mudahan bulan berikutnya di telonan berikutnya kita sudah menghatamkan minimal 3 kali. Sebulan sekali lah ya kan, minimal sebulan sekali. Di bulan yang terakhir, di 3 bulan yang terakhir kita sudah bisa menghatamkan 3 kali. Dan alhamdulillah juga informasinya Abah Haji ini juga menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Menghatamkan Al-Quran. Siapa yang menghatamkan Al-Quran di 3 bulan terakhir ini? Ada? Abah di Suratin, Masya Allah. Alhamdulillah. Abah Ali juga ya seperti ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kok yang tua-tua semua ini golongan tua? Yang muda sibuk Gus. Malum Gus, malum. Golongan muda ini cuma peringatan doang. Peringatan Khutbul Quran ikutnya. Kita ikutnya cuma peringatan. Yang betul-betul menghatamkan golongan tua. Alhamdulillah. Tapi kalau luar biasa. Di sini ada satu hadis. Ada satu hadis. Kita lanjutkan hadis di pelajaran kita hadis sebelumnya. Jadi keutamaan berzikir. Dan ternyata kita yang cuma merayakan saja, gak perlu kecil hati. Ternyata yang cuma merayakan duduk, apalagi gak ikut ngomong lah, disitu mau notok aja. Ternyata gak perlu kecil hati. Di sini cuma ketawa-tawa lihat aja, ternyata juga gak perlu kecil hati. Gitu. Amin, amin ya Allah. Baik, di halaman 8 kita lanjutkan kajian kita, yakni di halaman 8 itu hadis tentang para malaikat mencari majelis zikir. Dan Allah mengampuni orang yang berzikir dan siapapun yang duduk bersama mereka. Dan siapapun, judulnya adalah Allah mengampuni orang yang berzikir dan siapapun yang duduk bersama mereka juga diampuni. Nah, jadi yang duduk-duduk saja, gak ikut berzikir pun ikut diampuni. Itu ada. Sekolah kami itu agak ngomong, tetap diampuni. Tetap diamin. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi mengatakan, Inna Allah ya salah ini. Innalillahi. Ini maksudnya innalillahi karena setelah inilah innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan. Ini harusnya innalillahi. Inna sesungguhnya, innalillahi sesungguhnya milik Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah yang maha suci wa ta'ala dan juga maha tinggi. Apa milik Allah? Malaikatan sayyaratan fudulan. Sungguh milik Allah itu ada malaikat sayyaratan. Itu makna sayyaratan itu bisa kendaraan mobil roda 4, tapi di sini dimaknai berkeliling. Jadi sungguh ada malaikat yang berkeliling, ya, berkeliling itu sayyaratan, berkeliling fudulan, yang sangat istimewa malaikat itu. Ya. Ngapain malaikat itu? Yatataba'una, mereka mencari. Yatataba'una, mereka mencari apa? Majalis dzikri. Majalis itu majelis di zikir. Jadi kita duduk di sini itu lagi dicari malaikat. Lagi dicari malaikat ini. Jadi kita berbangga ini, kita di sini lagi dicari malaikat ini. Ya, lagi dicari malaikat. Kita ngumpet di masjid, ngumpetnya di masjid gitu. Lagi dicari malaikat.
dicari-cari malaikat. Ya tataba'u itu dicari-cari maknanya. Ittaba'a itu kalau ittaba'a mengikuti. Tapi ini kalau tataba'a dari kata tataba'a itu dicari-cari malaikat. Ya kan? Jadi ngumpet aja dicari sama malaikat, ya. Dicari malaikat. Ya, kenapa? Majalis dzikri, yaitu mencari-cari majelis zikir, orang-orang yang duduk untuk berzikir. Nah, dari sini kalau kita lihat dari kajian tasawuf, orang sufi kalau memanai ini, orang sufi orang tasawuf kalau memanai ini, itu coba Allah saja nyuruh orang, nyuruh makhluknya yang namanya malaikat untuk nyari orang yang sedang menyebut namanya. Berarti kalau dibalik maknanya, berarti Allah itu sangat cinta sekali sampai nyuruh malaikat nyari orang-orang yang menyebut namanya. Berarti begitu cintanya Allah, begitu sayangnya Allah sampai nyuruh malaikat untuk nyari orang yang menyebut namanya. Gitu. Terus kenapa? Fa'idza wajadu majlisan, dan apabila malaikat itu mendapati majelis tersebut seperti kita ini, fihi dzikrun, yang mana di dalamnya ada zikir, fihi dzikrun, ketika ketemu majelis orang-orang yang duduk, ingat kuncinya fihi dzikrun, di dalamnya ada zikir, bukan rasanya orang ketawa-tawa tapi zikir. Kalau ketawa-tawa diusir pulang isinya zikir, di dalamnya ada zikir, ya, bukan isinya ada zikir. Terus kenapa? Fa'atu ma'am, maka malaikat itu akan duduk di antara mereka. Maknanya apa? Coba, malaikat yang nggak mengharapkan surga, malaikat itu nggak mengharapkan surga, tapi mau duduk sama orang yang zikir. Berarti begitu maknanya kalau buat orang surga itu, begitu mulianya orang yang zikir. Malaikat itu nggak butuh pahala. Malaikat itu nggak butuh pahala, nggak butuh surga. Tapi ketika dia ketemu majelis yang di dalamnya itu menyebut nama Allah, maka malaikat pun ikut duduk. Berarti ini memaknai dapat kita pahami, malaikat yang nggak butuh surga aja, nggak butuh pahala aja, mau duduk sama orang-orang yang dizikir, maka maknanya begitu mulianya orang yang dizikir. Wahaffa ba'duhum, maka sebagian daripada malaikat itu, wahaffa ba'duhum, itu akan nutupi, ya, meliputi. Dari kemarin wahaffa itu menyelimuti, ya, diselimuti. Ba'duhum ba'dun, sebagian daripada orang yang dikir ini, bi'ajnihatihim, dengan sayap mereka. Nah, jadi kita ini, jadi malaikat jangan salah, ini sebelah kita ini ada malaikat nih, sedang melepaskan sayapnya, ya, melepaskan sayapnya, hatta yang lahu, hingga sayap-sayapnya mereka itu memenuhi apa ruangan yang ada di antara mereka. Berarti ini kalau ada yang kosong-kosong ini, insya Allah sebelah ini malaikat. Kalau dengan yang kosong ini, kalau mau ini mabainahu, yang menahu mabainahu, berarti akan memenuhi ruangan yang ada di antara mereka. Jadi sebelah. Jadi jangan khawatir, walaupun majelis kita kosong ini, malaikat semua isinya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kalaupun ini hadis ini riwayat Muslim ini, jadi kalaupun kosong, insya Allah akan dipenuhi sama malaikat yang ada. Wa bainas sama'i dunya, sampai yang kosong-kosong ini dipenuhi sampai sama itunya. Berarti sampai langitnya dunia ini ditutupi sama sayapnya malaikat. Gitu. Ya, sama sayapnya malaikat. Tapi saking banyaknya malaikat. Jadi insya Allah penuhi masjid ini. Ada yang rabbal alamin. Tapi yang penting jangan malaikat Israel aja ya. Fa idza tafarraqu, maka apabila
Ya, apabila faidah tafarraqu, maka apabila majelis-majelis itu kemudian bubar, arju waso itu maka malaikat itu akan naik, arju naik, waso itu, dan mereka akan kembali kemana? Ila sama, ke langit. Qala, maka kemudian mengatakan qala fasa'alullah, maka Allah akan bertanya kepada mereka. Maknanya begini, faidah tafarruq sebutnya juga sindiran. Faidah tafarruq, maka apabila orang-orang yang berzikir itu bubar, maka malaikat itu bubar. Ya? Maknanya kebalikannya. Jadi kalau kita pengen cepat bubar, berarti kita juga pengen cepat malaikat itu bubar. Ya, maknanya ini berarti kalau kita pengen cepat bubar, malaikat itu cepat naik ke langit, gitu. Jadi malaikat itu cepat ke langit, berarti maknanya cepat ke langit berarti cepat melaporkan apa yang ditemui. Orang-orang zikir tadi, amalan-amalan apa yang dilakukan oleh orang yang zikir tadi. Jadi semakin lama kita itu nggak ingin bubar, semakin banyak yang jatuh sama malaikat, itu maknanya, ya. Fasa'alahum, siapa yang kemudian bertanya kepada mereka? Siapa? Allah bertanya kepada malaikat Azza wa Jalla yang mati, yang maha perkasa dan lagi maha mulia. Dan di sini Allah bertanya kepada malaikat. Ini jangan dipikir wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih mengetahui dari mereka. Ini tuh seperti ini. Kenapa sih ada kalimat seperti ini? Kemudian Allah bertanya kepada malaikat. Tuh, kalau Allah nggak tahu, jangan. Ini itu dalam balaghah itu maknanya itu taklim, majas taklim. Contoh kayak kita itu ngajarin anak kecil, dia sandalnya ketinggalan, ayo sandalnya di mana, ayo, nah gitu maksudnya. Sandalnya di mana, ayo sandalnya. Nah, anak kecil udah dari itu. Nah, akhirnya terus di mana ya tadi, di mana ya? Nah, terus akhirnya tahu, padahal kita tahu sandalnya di sana. Nah gitu ya. Jadi ketika Allah bertanya fasa'alahum Allah azza wa jalla, ketika Allah bertanya kepada malaikat, wa huwa, bukan Allah itu nggak tahu, ya. Masa Allah nggak tahu, begitu kan? Nggak mungkin. Jadi fasa'alahum Allah nggak tahu, bukan, tapi ini adalah majas taklim untuk pengajaran, maksudnya bagi kita itu untuk pengajaran, kayak pencipta, kayak orang tua ngajarin anaknya, gitu ya, paham ya? Jadi ntar kok ini Allah bertanya, berarti Tuhan kita nggak tahu dong. Nah gitu kan, jangan hati-hati. Makanya aku belajar balaghah itu. Fasa'alahum Allah azza wa jalla, Allah bertanya kepada malaikat. Apa yang ditanya? Min aina jitum, wahai malaikat, dari mana kalian datang? Fayaquluna, maka mereka kemudian menjawab, jibna min indi ibadi, aku barusan datang dari hamba. Aku barusan datang dari sisi hambamu. Aku baru duduk bersama hambamu. Ini ibadah laka fil ardi, yaitu di bumi. Ngapain mereka? Yusabbihunaka, mereka itu sedang menyucikan engkau. Maksudnya apa? Sedang menghilangkan prasangka buruk kepada engkau. Maksudnya apa? Ngeluh, ya Allah, engkau kok gak adil sama saya. Nah ini, ya Allah kok gak adil sama saya. Kok saya dikasih takdir yang gak saya sukai. Nah, kalau kita punya perasaan seperti itu, yang ini, wa yusabbihunaka, kita disuruh untuk banyak-banyak tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah ini, wa yusabbihunaka, mereka itu pada menyucikan engkau. Kemudian ngapain lagi mereka? Wa yukabbirunaka, yaitu mengagungkan engkau, bahwa engkau lah zat yang maha besar. Malahnya ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bisa digunakan, berarti kayak kita baca tadi, Subhanallah, 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 Subhanallah. Wa yukabbirunaka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baca mengagungkan yang maknanya bahwa engkau yang maha besar, dan gak ada lagi. Terus kemudian apa lagi mereka? Wa yuhallilunaka, mereka mentauhidkan engkau. Apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini dinamakan wa yuhallilunaka, yaitu sedang mentauhidkan engkau, hanya engkau yang maha esa. Kemudian ngapain lagi? Wa yahmadunaka, mereka
memuji engkau. Kenapa? Maksudnya memuji engkau itu bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Mereka itu sedang bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Baik nikmat itu sedikit, nikmat yang nampak gak nampak, nikmat dunia maupun nikmat apapun, mereka itu sedang bersyukur kepada engkau. Itu dinamakan wayah maduna, memuji engkau. Alhamdulillah, 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 itu dinamakan wayah madu naga. Alhamdulillah, segala pujian bagi engkau. Pujian itu milik, pujian itu milik. Itu wayah madu naga. Terus kemudian ngapain lagi mereka? Naga, dan mereka juga berdoa kepadamu. Mana berdoa kepadamu itu artinya bahwa ternyata dia itu hanya berdoa kepadamu. Yang diminta itu hanya kepadamu. Itu yang dinamakan naga. Dia itu hanya berdoa kepadamu. Bahwa yang dia itu hanya bergantung kepadamu. Itu yang dinamakan berdoa itu, dia itu hanya bergantung kepadamu. Itu naga, dan dia hanya bergantung kepadamu. Dia hanya memohon kepadamu. Iya kan abudu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iya kan astagfir, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Alhamdulillah kita naga. Qala, kemudian Allah mengatakan, wa madza yas'aluni, dan apa yang diminta mereka kepadamu? Apa yang diminta orang-orang yang bertiga tadi kepadamu? Kemudian para malaikat menjawab, yas'alunaka jannataka, mereka meminta surga. Ya, yas'alunaka jannataka, mereka meminta surga. Mereka meminta engkau surga. Qala, Allah bertanya lagi, wa hal ra'au jannati, hai malaikat, apakah dia tahu surgaku? Kok minta surgaku? Nah ini menarik ini Pak. Masa kita pertanyakan kepada diri kita, kita nggak pernah tahu surga, kok kita percaya kita mungkin dapat surga? Ini sudah ditanya ini, kita tuh sudah ditanya ini. Wahai malaikat, itu hamba-hambaku menyebut namaku, apakah dia tahu bentuk surgaku seperti apa? Kok mereka mau? Gitu. Dia sudah minta surgamu. Tanya, apakah dia tahu surgamu? Wahai ra'au jannati, apakah mereka tahu surgamu? Mereka mengatakan, la ayobi, enggak tahu, mereka enggak tahu Tuhanku. Nah ini baru namanya iman. Ya, kita mencintai sesuatu yang enggak pernah kita lihat. Ini namanya iman, kita mencintai sesuatu yang enggak pernah kita lihat. Ini namanya iman. Ini namanya keyakinan. Kemudian Allah mengatakan lagi, fa kaifa, maka kemudian bagaimana, lau ra'a jannati, bagaimana mereka seandainya tahu surgaku? Bagaimana seandainya mereka itu tahu surgaku? Bagaimana seandainya kalau mereka itu tahu surgaku? Wa yastajirunaka, maka sungguh mereka akan memohon perlindungan kepada engkau. Ini sebenarnya sindiran kita yang nggak tahu saja. Ya, saya nggak tahu saja cinta sama surga. Sindirannya adalah yang nggak minta surga ini, yang nggak tahu surga ini, ya kan? Seandainya mereka itu tahu surga, orang pasti ikut-ikutan bikin, gitu maksudnya. Lalu kita nggak tahu aja cinta, gitu loh. Apalagi kita tahu. Maka seandainya mereka yang dikir-dikir ini, yang nggak dikir-dikir tahu surga, pasti mereka akan meminta perlindungan dari aku. Dari apa? Wa mimma yastajirunani, dan dengan apa mereka meminta perlindunganmu? Dengan apa mereka minta perlindunganku? Qalu min narika, yaitu dari neraka. Pasti dia meminta perlindunganmu dari neraka. Nah, ini juga menarik. Kita juga ternyata takut neraka, padahal kita tidak tahu neraka. Kita lupa takut sama neraka, padahal kita nggak tahu neraka. Nah ini namanya kita takut, kita cinta sesuatu yang nggak kita ketahui, dan kita takut sama sesuatu yang nggak kita ketahui, itu dinamakan iman. Nah, jadi kita cinta sesuatu yang kita ketahui dan kita takut sama sesuatu yang kita ketahui, itu dinamakan iman. Nah, makanya fakaifa, kemudian wahal ra'au nari, apakah mereka tahu nerakaku? Kemudian mereka menjawab, lah, nggak tahu. Mereka nggak tahu, tapi kok mereka takut? Gitu. Kemudian
seandainya ra'aunani, mereka itu tahu neraka-Ku, qalu wa yastaghfirunaka, maka dia pasti akan memohon ampunan kepada engkau. Ini artinya kita yang nggak tahu neraka aja takut sama neraka itu, dan kita akhirnya meminta ampunan sama Allah. Coba mereka yang tahu neraka, pasti mereka akan minta ampunan kepada Allah. Sayangnya mereka nggak tahu neraka sehingga mereka nggak pikir minta ampunan kepada Allah. Gitu. Qala, kemudian Allah mengatakan lagi, fayaqulu, maka Allah mengatakan, qad ghafartu, maka sungguh aku mengampuni mereka. Nah, alhamdulillah, ternyata kita semua di sini takut sama neraka. Kita nggak pernah lihat neraka, kita nggak pernah lihat surga, tapi kita yakin, kita cinta sama surga dan kita takut sama neraka. Maka kata Allah, fayaqulu qad ghafartu, maka sungguh aku ampuni mereka. Lahum, bagi mereka, fa'ataituhum, maka aku akan memberikan kepada mereka masa'alu, apa yang mereka minta. Insya Allah akan memberikan hajat, Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Tapi ingat ya, apa yang kita cintai, ini konsep ini penting. Apa yang kita cintai belum tentu Allah sukai. Apa yang kita benci belum tentu Allah benci. Gitu. Malah justru Allah sukai ya. Masalah wajar tuh, dan aku akan memberikan perlindungan kepada mereka mimma, dengan apa, istajaru, dengan apa yang mereka minta. Kemudian Allah mengatakan lagi, kemudian mengatakan fayaquluna, kemudian malaikat mengatakan lagi, Rabbi fihim, wahai Tuhanku. Kemudian malaikat melanjutkan kata-katanya, fayaquluna, kemudian malaikat mengatakan lagi, Rabbi, wahai Tuhanku, fihim, di antara mereka orang-orang yang bertiga itu, fulanun, ada fulan, ada seorang hamba, seseorang abdul khottobun, yaitu hamba yang banyak salahnya. Nah, saya kira semuanya sini banyak salahnya ini, kita semua ya kan. Wahai, ini malaikat tadi setelah kita bubar ini malaikat langsung laporan ya. Jadi malaikat ini langsung laporan, kemudian ngomong, Rabbi fihim fulanun, wahai Tuhanku, di antara mereka itu ada fulan abdul khottobun, yaitu seorang hamba yang banyak salahnya ya, banyak dosanya. Innama, sesungguhnya, marro mereka itu lewat, fajalasa ma'hum, kemudian duduk di antara mereka. Sebetulnya ini wahai Tuhanku, ternyata tadi itu ada orang lewat, itu ada fulan yang banyak dosanya, tiba-tiba lewat, kemudian lewat, duduk saja, nggak ada niat dikir ya, di sini tuh nggak ada niat dikir. Itu nama marro fajalasa ma'hum, wahai Tuhanku, tadi itu ada orang yang lewat, nggak niat dikir kan, ke sini lewat masjid aja, kemudian duduk di antara mereka ya. Kemudian Allah mengatakan fayaqulu, kemudian dia mengatakan walahu ghafar, dan aku ampuni juga mereka, dan aku ampuni juga. Jadi lewat saja, nggak ada niat untuk zikir, ternyata duduk saja, maka Allah ampuni. Kenapa? Karena mereka al-qaum, mereka adalah kaum la yasqa, yang tidak celaka, bihim, karena mereka jalisun, duduk di antara mereka. Jadi orang, jadi dari sini, dari ayat yang terakhir ini, dari hadis yang terakhir ini, kalimat yang terakhir ini, orang nggak ada niat untuk ikutan zikir, duduk bersama orang yang zikir, maka diampuni. Yang kedua, orang yang tiba-tiba lewat tadi nggak ada niat, duduk saja, maka dia akan diselamatkan dari neraka. Layas kok, itu bukan orang yang celaka, berarti orang yang selamat. Jadi insya Allah, walaupun kita duduk di sini niatnya cuma cari makan, misalkan biar dapat makan ramon, misalkan kita duduk sini hanya mau dia ingin makan ramon, insya Allah waktu kata Allah, aku akan ampuni. Lah yasko, dia juga gak akan celaka. Mudah-mudahan yang gak niat aja, yang gak niat aja diampuni, apalagi yang niat.
Nah, gitu. Yang nggak niat saja diampuni, ya kan? Apalagi yang niat. Berarti yang niat insya Allah semuanya jadi wali. Amin. Amin amin ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa khutbah.